5 gadis bijaksana. Setelah berperang, anak-anak raja memperoleh kemenangan dan mendiami negeri yaitu milik pusaka masing-masing. Iman mereka diuji karena akan menghadapi musuh lamanya yang menghancurkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan prajurit-prajurit yang tangguh untuk menghadapinya. Seperti Gideon membawa 300 orang untuk bertempur dan meninggalkan 31.700 orang untuk kembali sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Untuk menjadi prajurit-prajurit yang tangguh, kita harus berjaga-jaga. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadilah 5 gadis bijaksana yang membawa pelita serta minyaknya. Matius 25 ayat 1-13. Firman Tuhan adalah pelita dan Roh Kudus adalah apinya, serta minyak baik bahan bakarnya. Bagaimana menjaga pelita tetap menyala? Tentu saja karena ada minyaknya. Orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, seperti doa orang Farisi di dalam Lukas 18 ayat 11-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Itu sama seperti 5 gadis bodoh yang membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Oleh sebab itu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan jangan menjadi sombong. Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Datanglah pada Tuhan seperti pemungut cukai itu, maka kamu akan mendapatkan minyak dalam buli-bulimu dari Tuhan. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jangan biarkan kesombongan menguasai hatimu. Ubah pola pikirmu seperti seorang pemungut cukai yang merasa dirinya berdosa dan bukan siapa-siapa. Tempatkan orang lain lebih baik dari kita. Itu adalah tanda kerendahan hati. Lukas 14 ayat 10-11. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah, duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Selalu pastikan dirimu menjadi orang yang dibenarkan Allah, seperti pemungut cukai dalam Lukas 18 ayat 14. Firman Tuhan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius 7 ayat 22-23. Hati-hati terhadap dosa kesombongan. Itu adalah berjaga-jaga yang Tuhan kehendaki. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema Nyalakan Apinya. Tetapi untuk dapat memahami tahap ini, saudara bisa melihat episode sebelumnya, terlebih dahulu yaitu tentang membangun bait suci dan maju berperang. Tuhan Yesus memberkati.